Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar PAI Pendidikan Agama Islam pada pelajaran keempat, yaitu Ramadan yang indah pada bagian yang pertama. Anak-anak sekalian, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama tentang pengertian puasa. Lalu yang kedua tentang macam-macam puasa, ketiga tentang ketentuan puasa, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima kebaikan di bulan Ramadan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian puasa. Apakah puasa itu? Puasa dalam bahasa Arabnya disebut saum atau siam. Artinya adalah menahan diri. Kalau puasa secara istilah artinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkannya sejak terbitnya fajar sampai matahari terbenam ketika maghrib. Nah, berikutnya kita belajar yang kedua, yaitu tentang macam-macam puasa. Di antaranya ada puasa wajib, lalu ada puasa sunnah, ada puasa makruh, dan ada puasa haram. Nah, puasa wajib contohnya apa saja anak-anak? Yaitu puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Yang ketiga puasa kafarat. Lalu keempat puasa qadha. Ini adalah puasa wajib. Wajib itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan, hukumnya wajib. Lalu berikutnya adalah puasa nazar. Apakah puasa nazar? Yaitu puasa untuk memenuhi janji. Misalkan anak-anak berjanji kalau nanti saya lulus akan berpuasa, maka itu harus dipenuhi ketika anak-anak lulus. Kalau tidak dipenuhi, maka hukumnya berdosa karena wajib. Lalu berikutnya adalah tentang puasa kafarat, yaitu puasa untuk membayar hukuman. Misalkan kita mendapatkan hukuman melanggar perintah Allah, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang keempat anak-anak sekalian adalah puasa qadha, yaitu puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa pada bulan Ramadan yang ditinggalkan. Misalkan ketika bulan Ramadan 3 hari sakit tidak berpuasa, maka setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan habis, maka harus diganti. Itu namanya puasa qadha dan itu hukumnya adalah wajib. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya setelah kita belajar puasa wajib, kita akan belajar tentang puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak berpuasa atau ditinggalkan, maka tidak berdosa. Contohnya puasa sunnah itu yang pertama puasa Senin Kemis. Jadi hukumnya sunnah, dilakukan dapat pahala, jika kita tidak berpuasa tidak berdosa. Kedua yaitu puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ketiga puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Dan yang keempat contohnya adalah puasa Syawal, yaitu berpuasa selama 6 hari setelah 1 Syawal, setelah Idul Fitri. Setelah kita belajar puasa sunnah, berikutnya kita belajar tentang puasa makruh. Apa sih makruh itu? Makruh itu adalah puasa yang sebaiknya tidak dikerjakan. Ya, seharusnya sebaiknya kita tinggalkan. Tapi jika kita kerjakan tidak berdosa. Contohnya apa? Yang pertama, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat tanpa dibarengi puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Jadi kita hanya puasa pada hari Jumat saja. Hari Kamisnya tidak puasa, hari Sabtunya tidak puasa. Ya, itu tidak boleh, makruh hukumnya. Ini bukan bulan Ramadan ya, bulan yang lainnya.
atau puasa yang khusus pada hari Sabtu. Setiap Sabtu puasa, setiap Sabtu puasa, ya itu namanya makruh, sebaiknya ditinggalkan. Nah, berikutnya kita belajar tentang puasa haram. Apa sih haram itu? Yaitu puasa yang harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Jika kita lakukan, hukumnya berdosa, ya. Contohnya apa? Yang pertama, puasa yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal, pas Idul Fitri. Itu tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Lalu puasa pas tanggal 10 Dzulhijjah, pas Idul Adha. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Lalu puasa hari tasyrik, yaitu setelah Idul Kurban, setelah hari raya kurban, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, itu hukumnya haram, tidak boleh. Lalu puasa wisol, yaitu puasa yang dilakukan tanpa sahur dan tanpa berbuka. Jadi ketika puasa tidak sahur dan tidak berbuka ketika maghrib. Nah, itu haram, tidak boleh ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita belajar nomor 2, berikutnya kita belajar tentang ketentuan puasa. Ada rukun, ada syarat sah, ada syarat wajib, ada sunnah, ada yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama kita belajar tentang rukun puasa. Rukunnya apa? Yaitu pertama, niat di malam hari. Kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar, yaitu sebelum subuh, sampai nanti terbenamnya matahari ketika maghrib. Nah, ini rukun. Rukun itu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Lalu ketentuan puasa berikutnya adalah tentang syarat sah puasa. Yang pertama, kita harus Islam. Kalau Islam harus puasa. Kemudian mumayyiz, yaitu dewasa. Dan yang ketiga, kita harus suci dari haid dan nifas. Itu syaratnya. Kalau misalkan kita belum suci dari haid dan nifas, maka tidak boleh berpuasa. Keempat, yaitu harus berpuasa pada hari yang diperbolehkan puasa. Ya, tidak boleh pada hari yang dilarang. Contohnya tadi 1 Syawal. Itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, harus berakal sehat. Nah, itu anak-anak tentang syarat sah puasa. Berikutnya tentang syarat wajib puasa. Apa saja? Yang pertama, harus berakal sehat, tidak gila atau tidak sedang hilang akalnya. Lalu kedua, yaitu harus balik, harus sudah dewasa. Untuk anak-anak belum wajib berpuasa. Lalu ketiga, kuat melakukan puasa. Nah, berikutnya kita belajar tentang sunnah berpuasa. Sunnahnya apa saja? Yang pertama, kita segera berbuka jika waktunya tiba. Nah, ketika azan langsung, ketika azan maghrib kita langsung berbuka. Itu hukumnya sunnah. Kedua, kita berbuka dengan yang manis, misalkan kurma atau minuman atau buah lainnya yang manis. Kemudian ketiga, makan sahur di akhir. Jadi menjelang terbit fajar, ya. Sahurnya menjelang terbitnya fajar. Lalu keempat, sunnahnya harus memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Kelima, memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Dan yang keenam, memperbanyak sedekah. Berikutnya anak-anak, kita belajar tentang yang membatalkan puasa. Apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, ya, sengaja makannya. Kalau lupa tidak apa-apa. Kedua, muntah disengaja. Misalkan mulut kita masuki benda-benda tertentu sehingga kita muntah. Itu batal puasanya. Kalau muntahnya tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Ketiga, keluar darah haid atau nifas. Nah, ini bagi anak-anak perempuan, anak-anak wanita. Keempat, berhubungan suami istri di siang hari. Kelima, hilang akal atau gila. Jadi ketika puasa tiba-tiba di tengah puasa jadi gila, maka puasanya menjadi batal. Yang keenam, murtad.
yaitu keluar dari agama Islam. Ketika berpuasa di tengah puasa, lalu dia keluar dari agama Islam, maka puasanya menjadi batal. Nah, itu kita sudah belajar tentang ketentuan puasa. Anak-anak sekalian, dari sekian materi yang sudah kita pelajari, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah kita pelajari. Untuk nomor 4 dan nomor 5 akan kita pelajari pada video berikutnya. Berikutnya anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan. Pelajari dulu materinya, setelah itu dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf serta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.